Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan lagi dengan semangat karena kita masih di Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah. Tema kita masih sama. Ya Allah, apakah ini maksiat? Termasuk maksiat kalau misalnya kita tidak menerima masukan dari orang lain. Itu yang pertama, nggak boleh egois berarti ya. Yang kedua, memaksakan kemauan kita kepada orang lain sampai orang lain tersakiti. Ketiga, saat melihat saudara kita tersakiti, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Keempat, percaya dengan zodiak. Waduh, atau ramalan, itu termasuk maksiat ya. Kelima, melakukan curang. Aduh, tidak termasuk golongan Rasulullah nanti ya. Dan keenam apa ya? Nanti kita bahas lagi setelah tayangan ini nih. Tolong saling mengingatkan kepada saya. Ini dia tayangannya, silakan. Emang harus kita minta ingetin ke orang lain gitu? Kan kita yang punya utang, harusnya kita yang ingat. Baiknya gimana sih harusnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustaz Ya, Syam. terima kasih Mas Soni, Tabe Guru Ustadz Belangko, Ustadz Maulana serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 280 281. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Jadi perlu kita ketahui bahwa mata uang dunia sama mata uang akhirat tuh beda sekali. Jadi kalau kita menganggap di dunia hanya Rp2.000, bisa jadi itu jadi sangat mahal di akhirat itu Rp2.000. Kita anggap remeh Rp2.000 di dunia, bisa jadi Rp2.000 itu jadi pahala yang bisa memasukkan seseorang ke surga. Di dunia kita menganggap Rp2.000 itu murah, tapi bisa jadi dia jadi batu penghalang besar seseorang masuk ke surganya Allah. Bisa jadi itu yang memasukkannya tergelincir masuk neraka. Dia pikir utang gorengan itu biasa saja, tapi ternyata masuk ke dalam perutnya menjadi darah dan daging. Subhanallah, itu sesuatu yang haram masuk ke dalam perutnya. Jadi saya sangat mendukung postingan yang tadi bahwa kalau saya punya utang tolong diingatkan, dan ini sudah dijalani oleh masyarakat kita di Indonesia. Kalau ada yang meninggal dunia kan ada biasa itu sambutan keluarga. Tolong kalau orang tua saya punya hutang piutang karena kami mungkin anak-anaknya tidak pernah diberitahu, barangkali bapak saya punya hutang, barangkali ibu saya punya hutang, barangkali saudara saya punya hutang, barangkali istri saya punya hutang, barangkali karena kadang-kala juga ada ibu-ibu ikut arisan dia enggak kasih tahu suaminya. Kadang-kala ada juga ibu-ibu ikut daripada nyicil panci, nyicil apa, nyicil ini, dia tidak kasih tahu suaminya. Sehingga subhanallah meninggal dunia tidak ada saksi, tidak ada catatan bahwa dia punya hutang. Begitu pula seorang suami, kadang-kala dia nyicil apa, dia tidak kasih tahu istrinya. Aduh Ustaz, kalau kasih tahu dia repot jadinya. Tapi minimal ada catatan, subhanallah. Kenapa? Karena urusan hutang piutang ini bisa menjadi sebuah batu penghalang seseorang menuju kebaikan. Kenapa? Nabi SAW ada orang yang mati syahid, yang ditanyain sama Nabi, ada utangnya enggak? Kalau ada utangnya saya nggak ikut sholatin. Subhanallah. Berarti ini adalah perkara yang sangat penting. Sekali lagi, mata uang yang di dunia ini mungkin kita anggap kecil, tapi bisa jadi besar nanti nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan orang yang berhutang bukan hanya kita menghindari maksiat, tapi menjalankan apa yang diperintahkan Nabi SAW sebagai kewajiban kita. Kata Sony, tapi kan dia yang berhutang, harusnya dia yang ingat. Kenapa Iya. kita yang repot, orang Mana tuh? duit kita diambil ini segala macam, kita pula yang mengingatkan. Subhanallah, dalam Islam hitung-hitungannya bukan hitung-hitungan perasaan. Dalam Islam hitung-hitungannya adalah hitung-hitungan pahala. Ya sudah, saya menjalankannya walaupun perasaan saya, orang dia yang ngutang kok dia yang lupa sih. Walaupun perasaan saya mengatakan demikian, tapi saya ngejar perintahnya Nabi SAW. Saya berusaha supaya saudara saya tidak berdosa. Saya berusaha supaya saya pun tidak bermaksiat. Dan saya berusaha memaklumi bahwa namanya
namanya manusia pasti ada lupanya. Tapi saya yakin sebenarnya dia nggak lupa itu. Iya ya. Iya, orang yang ngutang itu sebenarnya nggak lupa, Tapi- tapi pura-pura lupa itu. Tapi berarti emang benar ya. Masa sih bisa lupa? Oh, pasti kan kepikiran tiap hari ya. Iya. Bener kan? Pasti dia nggak enak, ketemu dia nggak enak, mau ketemu nggak enak. Makanya nulis gitu aja gitu. Iya, Terima siap. kasih Ustaz Sama-sama, Siap. Sony. Tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Semoga yang punya utang semuanya lunas. Amin, rezekinya berlimpah. Amin, bahagia dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Gimana supaya bisa kayak gitu? Jangan maksiat. Maksiat apa lagi yang perlu dibahas? Yuk, Ustaz Blangkon Loreng. Siap. Ada maksiat yang katanya kalau kita melakukan itu Ustadz, 40 rumah tetangga kanan kiri kita tuh kena azabnya. Kena dosanya juga. Apa itu Ustadz? Maksiat apa? Mohon penjelasannya Ustadz Blangkon Loreng, silakan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, Ye, jamaah. ye, Wih, jamaah. ye. Alhamdulillah. Adakah satu kemaksiatan yang menyebabkan 40 rumah tetangganya terdampak atas kemaksiatan yang dia lakukan? Di dalam sebuah hadis, yang hadis ini dhaif. Dinyatakan bahwa apabila ada tetangganya menjalankan satu kemaksiatan yaitu melakukan zina, di situ disebutkan 40 tetangganya akan terdampak atas apa yang dia lakukan. Begitu. Ini hadisnya dhaif. Tapi ketika ada tetangganya melakukan satu kemaksiatan dalam hal ini lebih spesifik, lebih khusus, yaitu melakukan perzinaan, kemudian tetangganya yang di seputar situ tidak mampu dan tidak mau mengingatkan, maka dia terdampak untuk apa? Mendapatkan satu jariah dosa. Begitu maksudnya. Kalau ada tetangganya melakukan satu perbuatan maksiat, dalam hal ini khusus yaitu melakukan perzinaan. Sudah jelas dia adalah melakukan satu zina. Kemudian dia tidak mengingatkan bahwa itu perbuatan dosa. Maka dia akan mendapatkan satu jariah dosa juga. Karena tidak mau mengingatkan. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika kita melihat. Idza ra'al munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ketika kita melihat kemungkaran, maka kita harus merubahnya dengan kemampuan kita, dengan tangan kita, dengan satu kekuatan kita. Fa ilam yastati' fa bilisanihi. Kalau tidak mampu dengan itu kita nasihati. Kalau tidak mampu itu fa biqalbihi, yaitu kita doakan ya, mudah-mudahan dia lebih sadar. Mudah-mudahan dia punya kesadaran. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling terpenting ketika kita mendapatkan satu hal yang sedemikian rupa, jauhi kita perbuatan zina itu. Kenapa? Karena zina ada efek 3 di dunia dan 3 di akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika akan kepada kita bahwa ada 6 sitta khisalin, ada 6 perkara yang akan terdampak kepada orang yang melakukan satu perbuatan zina. Thalathun fid dunya wa thalathun fil akhirah. 3 di dunia dan 3 di akhirat. 3 di dunia, Ya. apa itu? Yang pertama, yurathul fakri, mewaris kefakiran. Yang kedua, wayang kusul umur, dia mengurangi umurnya. Ya. Kemudian, wadahibul baha, dia kehilangan wibawa. Itu di dunia. Di akhirat. Di akhiratnya, yang pertama, wayajibu suhtur rabbi. Wajib dimurkai Allah Subhanahu wa taala, wasu'ul hisabi. Hisabnya paling jelek. Dan yang paling pasti adalah khuludun finnar, kekal di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu hati-hati. Terima kasih Ustaz. Iya. Ustaz jangan kemana-mana. Kita ada mau curhat lagi. Nanti Ustaz Blangkon Loreng jawab ya. Oke. Tapi jangan woi gitu, jangan ya. Wih, suka saya begitu. Yuk kita masuk dulu ke segmen curhat dong Ustaz. Iya, kami curhat. Ustaz Maulana sini dong temenin. Pilih yang mau curhat boleh angkat tangannya. Yang mau curhat boleh angkat tangannya. Ih malu-malu. Sini ibu, silakan. Coba kasih salam dulu masyarakat Indonesia. Kasih tahu nama ibu juga siapa? Perkenalkan nama saya Hajah Umi Kulsum dari Majelis Jamil. Majelis mana? Jamil, Al-Jamil. Jamil aja. Majelis Taklim Nurul Jamil. Nurul Jamil. Jamil. Sini Bu. Cianjur. Iya, coba sini. Kasih tepuk Dengan tangan ibu dulu deh siapa, biar semangat. Bu? Ibunya tepuk tangannya dong.
Biar lebih Ibu siapa? semangat. Ibu siapa? Umi Kulsum. Umi Kulsum. Umi Kulsum. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya masalah keluarga. Ya. Eh, saya punya orang tua, tadinya sakit-sakitan, ibu dan bapak. Tiba-tiba saya punya saudara saya yang lebih tua itu jarang datang ke rumah gitu kan. Tapi kalau udah meninggal dia datang terus. Tiba-tiba sekarang nyerahin sama saya yang satu lagi ibu yang masih ada. Dia bilang sekarang mah urus aja sama kamu. Yang satu lagi itu aku gak mau ngurus. Itu alasannya gak punya alasannya, gak mampu. Ya, gitu aja Pak Ustadz pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Maulana silakan Ustadz. Mohon izin gini, berkaitan dengan adanya orang tua dengan banyaknya anak. Karena seorang orang tua mampu mengurus banyak anak. Tapi banyak anak nggak sanggup mengurus satu orang tua. Itu ungkapan yang bagus sebenarnya, mengingatkan kita. Karena gini, kalau ada saudara yang menyerahkan tanggung jawab atas pemeliharaan orang tua terhadap diri kita, maka jawabannya terimalah. Tepuk tangan dulu dong. Kenapa harus diterima? Itu pahala besar itu. Pahala besar. Dan saya yakin saudara-saudara ibu menyerahkan tanggung jawab itu kepada ibu karena mereka yakin ibu mampu. Ibu sanggup. Karena mereka takutnya terlantar ibunya, tidak sesuai harapan ibunya atau orang tuanya, tidak sesuai keinginan orang tuanya sampai nanti takutnya durhaka. Maka diserahkannya kepada ibu, lalu ibu harus bersyukur. Berterima kasihlah kepada saudara-saudara ibu yang menyerahkannya itu untuk kebaikan bersama. 1, takut dia durhaka atau tidak sesuai pelayanannya. 2, takutnya nanti ibu tidak nyaman, orang tuanya maksudnya. Tapi kalau ibu yang dikasih, ibulah yang bisa mengurusnya. Sanggup Bu? Sanggup. Sanggup. Sanggup, Kalau itu insyaallah ya. ibu dapat pahala luar biasa. Amin. Ya, mudah. Jadi begini Bu, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Sekarang yang kemarin meninggal bapak apa? Oh bapak, berarti sekarang ada tinggal ibu. Lah ibu juga diserahkan kepada ibu untuk merawatnya. Ini sebuah, kan begini kata Rasulullah SAW, orang tua kita itu adalah pintu surga kita. Ketika pintu surga itu masih ada, kemudian kita tidak bisa masuk surga melalui pintu itu, berarti kita orang yang bodoh. Kenapa? Sudah ada pintunya, tidak mau menggunakan pintu itu digunakan masuk Surga. Nah ibu dikasih pintu ini untuk masuk Surga. semangat. Iya. Jangan sampai apa istilahnya, sekarang diserahkan saya lagi. Emangnya anaknya cuma saya? Jangan begitu. Kita harus membesarkan diri. Dan saya menasihatkan kepada saudara-saudara ibu. Memang ibu yang merawat, tapi topangan-topangan finansial harusnya juga diberikan kepada ibu. Gini apa nggih? Betul apa betul? Betul. Leres apa leres? Iya leres, harus leres, betul. Jadi saudara-saudaranya harus nyokong, harus ngasih duit ke ibu untuk ngerawat ibunya. Tadi dia bilang nggak sanggup. Aduh, nggak sanggup. Iya. Oh berarti ibu yang paling kaya dong. Iya. Ini berarti qadarullah. Iya. Ya qadarullah artinya apa? Orang tua ibu memang harusnya dekat dengan ibu. Dan ibu punya pintu surga tinggal satu ini. Dan itulah sebagai pintu surga ibu untuk masuk. Tangan ke dalam. dulu. Masya Allah, tabarakallah. Supaya Ya doanya Ya. yakin. bisa merawat ibu. Amin amin amin. Harus itu, insya Allah. Semuanya kalau kita tekati bahwa rizki Allah akan dilimpahkan kepada kita. Apalagi ini untuk merawat ibu kita. Masya Allah. Berarti bisa Selamat ya, dibilang, Bu. bisa dibilang berbaktinya kita kepada orang tua bisa menjadi contoh buat anak kita untuk Iya, berbakti pada betul. kita juga gitu ya Ustadz ya. Betul. Terima kasih Ibu sudah curhat di Islam itu indah. Semoga bisa menjadi jawaban terbaik ya. Alhamdulillah. Sekarang aku pilih Ibu aja. itu pasti
Mampu. Mampu. Gelangnya banyak. Aku yang pilih aja ya sekarang yang mau curhat ya. Iya, iya. Sebelah kanan saya aja deh. Ustadz Blangkon izin duduk dulu. Ustadz Syam boleh dibantu Ustadz. Silakan Ibu. Perkenalkan nama saya Ibu Lilis dari Cianjur, dari Majelis Taklim Nurul Jamil. Begini Pak Ustadz, saya mau curhat. Ya, mau curhat. Saya ini punya anak 3. 3. Ya, tapi yang pertama anak saya itu sakit-sakitan. Sakitan. Ya. Umur berapa udah, anaknya? Anak saya udah berumah tangga. Oh, udah berumah tangga. Yang kedua? Yang kedua ya udah perjaka gitu yang kedua. Udah berjaka. Yang Umur ketiga masih sekolah. Ya, udah gitu. Yang pertama itu yang jadi masalah gitu. Nah, Di sekarang ini ya itu sakit-sakitan, sering sakit-sakitan jadi kerjanya terhambat gitu ya. Punya istri, punya anak satu gitu. Jadi sekarang hidup sama saya, tinggal di rumah saya gitu. Jadi saya ini rasa hati itu ini selalu gitu lihat orang lain bahagia, anak saya sakit-sakitan gimana gitu. Supaya saya ini bertambah iman, tabah gitu menghadapi cobaan ini. Sudah lama gitu sakitnya, Oke. hampir 5 tahun lebih. Ya. siap. Ya, Ustaz gimana Syam, coba solusinya Ustaz. gitu menurut Ustaz? Silakan dijawab Ustadz. Baik, ada doa dalam Al-Quran itu, Al-Baqarah 250, Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah penuhi hatiku dengan kesabaran. Kenapa sabar ini penting? Ada yang harus sabar dengan pekerjaannya, ada yang harus sabar mendidik anak-anaknya, harus sabar menjadi anak soleh, ada harus sabar menjadi seorang suami, harus sabar menjadi istri, ada juga yang harus sabar dengan penyakitnya. Jadi beda-beda ujiannya orang. Ujian yang dihadapi oleh ibu ini, anaknya dan juga istrinya ya, mantu ibu ini subhanallah adalah penyakit. Sebagaimana yang pernah diceritakan Allah di dalam Al-Quran ada seorang nabinya Allah yang kena penyakit juga yaitu Nabi Ayub alaihis salam. Sehingga kalau mampu bersabar dengan sakitnya maka Allah akan berikan pahala yang berlipat ganda. Sabar dengan sakit bukan diam berpasrah diri sampai selesai tidak. Tapi sabar itu tidak menyerah, jangan pernah menyerah. Ada mungkin pekerjaan yang masih bisa dilakukan meskipun dalam keadaan sakitnya. Misalnya seperti itu. Ada mungkin sesuatu yang bisa dia kerjakan selain daripada aktivitas fisik. Misalnya seperti itu. Karena kita lihat ada tuh seorang seorang ilmuwan, dia di kursi roda doang Bu. Di kursi roda, enggak bisa bergerak, subhanallah. Tapi dia penemu daripada listrik, dia penemu daripada apa ini, dia penemu daripada ini, subhanallah. Sehingga dia tahu kapasitas saya sekarang nggak bisa keluar rumah, tapi saya ada yang bisa saya kerjakan dari dalam rumah. Kenapa? Karena itu semua bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Untuk istrinya mohon bersabar, ibunya sabar, anak-anaknya sabar. Insya Allah rezeki bukan datang dari suami, tapi rezeki datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Maulana. Ya gini, Ibu mohon maaf, jangan melihat bahwa nikmatnya orang, tapi Ibu pasti akan dilihat orang hebat ya. Keluarganya akur semua. Akur, saling membantu. Itu mahal itu. Dan ketahuilah tidak mungkin Allah menguji hambanya di atas kemampuannya. Pasti Ibu sanggup. Dengan ini Ibu bisa bersama dengan anak-anak Ibu. Kumpul bersama keluarga, menantu sama anak dan cucu. Dengan ini bersama itu luar biasa. Makin kompak, makin sayang menyayangi. Itu adalah rezeki yang paling besar. Ya Bu ya? Ucapkan terima kasih sama anaknya. Lagi nonton. Makasih banyak nak. Nah, Ya. semua ini. Ya, yang bahagia. Yang bahagia, sehat selalu, sukses, Ya. bahagia dunia akhirat. Amin ya Allah, amin. Sehat semua buat kita, bahagia semua buat kita. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih guru-guruku, terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu indah dan insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.